Terus terang kula kalih pondok niku ora patiya seneng, Pak. Pondok iki gawe apa? Pondok niku donya. Buktine kathah kiai mati anak-anake rebutan pondok. Niki nek nuduhake pondok niku donya. Sing kula seneng niku mboten pondoke, ngajine. Sebab dereng nate enten cerita wong kok rebutan ngaji. Ning rebutan madrasah kathah, rebutan pondok nggih kathah, rebutan masjid nggih kathah. Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan Nasihat Islami. Ya, terkait dengan video yang barusan ya. Buat apa senang dengan pondoknya? Buat apa senang dengan lembaganya? Buat apa senang dengan tempatnya? Ya ngapain? Betul, banyak sekali dari kita yang kejebak gitu deh ya. Kejebak dengan pondoknya yang lain deh kayak lo. Jadi pondokannya gede ya, pondokannya katakan modern, pondokannya full fasilitas, bahkan sampai mungkin AC, bahkan lift, bahkan kolam renang sekalipun dan segala macam. Ya sebenarnya kayak apa? Buat apa? Bukan masalah seperti itu. Dikatakan sama beliau ya Pak Yai ini dikatakan bahwasanya beliau sendiri seorang ustaz, beliau sendiri seorang mubalik atau seorang yai. Tapi dia buat apa senang pondoknya? Ya, karena apa? Ya banyak katakan oknum ya di dalamnya yang saling dan itu berebut tentang dia caranya menguasai pondok, rayaan masjid, rayaan gini banyak. Ya ngapain dia? Yang terpenting bukan itunya, bukan pondoknya bagus, bukan lembaganya bagus, bukan dia bagus. Ya itu adalah salah satu ya yang menjadi atau ciri khas atau kriteria lah, bisa dijadikan kriteria untuk kita bisa memasukkan anak-anak kita, memasukkan saudara kita segalanya ke lembaga tersebut. Tapi ya jangan suka ke itunya, gak senang ke pondoknya. Karena ada juga ya pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah yang berbau pesantren atau juga seperti itu ya, yang dikatakan sama video tadi itu yang di dalamnya mungkin dari unsur-unsur anaknya itu di dalamnya itu ya saling berebut dalam tanda kutip berebut kekuasaan ya, sehingga apa ya mungkin sampai pendidikannya kelendrian, yaitu jangan sama seperti itu. Makanya bagi jenengan bapak ibu atau mungkin orang tua atau segala macam lah yang ingin memasukkan anaknya ke pondok, ya dilihat dulu track record dari pondoknya, dilihat dulu track record dari lingkungan sekitar, dalamnya gimana sebenarnya, gitu ya. Dan ini juga bisa menjadi pedoman dalam diri sendiri bahwasanya yang terpenting bukanlah masalah ketersohoran atau kemasyhuran atau keterkenalan dari sebuah lembaga tersebut. Nah, tapi bagaimana pendidikan yang ada di dalam lembaga tersebut itu bisa menjadikan seseorang, menjadikan anak-anak kita, menjadikan saudara kita yang masuk ke sana itu bisa lebih bagus lagi, baik secara akhlak, baik secara keilmuan, baik secara yang lainnya ya, sikap, tingkah laku segala macamnya ya. Jadi satu sisi memang beliau menyatakan banyak sekali memang yang sudah beredar di masyarakat ya saling berebut kekuasaan di dalam sebuah lembaga itu sendiri gitu loh kan. Ya karena apa? Dia mau nggak mau itu adalah faktor biasanya. Bukan umur tapi itu yang lain, jenengan terjemahan lo dewi. Tapi jadi seperti itu. Dan sekarang banyak sekali bermunculan bahkan sudah beberapa tahun banyak pesantren ya yang konon fasilitasnya luar biasa, lengkap sekali, bahkan tingkat modernnya sudah luar biasa. Biasanya banyak pesantren modern yang masih menjaga sisi kesalafan atau sisi pesantren tradisionalnya. Jadi modernnya tradisionalnya masih ada gitu loh ya. Ya sekarang sudah agak beda lagi, tapi lebih tepatnya ke arah ke boarding school ya, sekolah yang ada asramanya kayak gitu. Apakah salah? Ya nggak salah juga gitu loh.
Yang salah ya seperti tadi itu ya. Sampean wes aku pokoknya tak pondok nang kono, aku pokoknya tak sekolah deh kono, aku pokoknya tak masukkan di sana soalnya gini apik bla 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 bla, ya apik tok lah ya, apik tok lah, tapi gak bisa memberikan sesuatu value ya, dibuat nilai tambah bagi nanti ya kita masukin ke sana ya habis muspro Pak, cuma Pak gitu loh Pak ya. Buat apa kita senang ke pondoknya, buat apa kita senang ke lembaganya, kan gitu dikatakan nah ya. Jadi kalau memilih sebuah lembaga, apalagi lembaga pendidikan, katakan pesantren, yang ada sekolahnya atau dengan sekolah, yang jelas yang pertama ya kelegalannya, jelas berapa tahun sudah berdiri, yang gitu ya. Kemudian oke lah dari santrinya sudah bermeluluskan berapa, kan gitu. Kemudian baik dari ijazah formalnya atau non formalnya, atau ijazah pondoknya atau ijazah sekolahnya itu gimana ya, di setelah lulus bagaimana. Jangan sampai setelah kita masukkan ke sana kita faktor senang, tapi anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang masuk ke sana itu menjadi kesulitan setelah lulusnya nanti. Ini mau kemana? Atau mungkin ijazahnya hanya cukup untuk di kalangan keagamaan saja, jangan sampai. Yang jelas biasanya apalagi sekarang, apalagi Indonesia gitu kan, pendidikan formal atau dalam arti legalitas itu sangat amat dan sangat diakui, bahkan dipertanyakan kalau di Indonesia. Bukan hanya skill, ya skill atau kan legalitas, waduh bahaya bos. Jadi untuk rekan-rekan ya semuanya, bagi jenengan ya terkait yang video barusan, monggo silakan jenengan cermati sendiri, jenengan telah sendiri, jangan sampai hanya seneng atau suka karena atau buta karena ya ini kayak pesantrennya bagus, ini kayak lembaganya bagus, ini kayak jangan. Tapi silakan dicoba lebih dalam lagi, gimana sih bisa mengubah kalau saya apa enggak, bisa mengubah kebiasaan misalkan akhlak, pengetahuan segala macam atau enggak gitu. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di next. Wassalamualaikum.